Ini adalah hukum terlarang yang digunakan oleh para elit untuk mendapatkan segalanya sambil membuatmu terjebak. Mereka tidak mengajarkan ini di sekolah. Mereka tidak ingin kau tahu. Tapi hari ini, aku akan membongkarnya. Inilah kebenaran yang mengejutkan. 92% orang tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka telah ditipu untuk melakukan kebalikan dari apa yang sebenarnya berhasil. Semakin kau mengejar, semakin ia lari darimu. Semakin keras kau mencoba, semakin cepat kesuksesan menjauh. Tetapi kau tidak pernah ditakdirkan untuk mengejar apapun. Kau telah dibohongi sepanjang hidupmu. Diberitahu bahwa jika kau tidak bekerja keras 24/7, kau tidak akan pernah berhasil. Diberi keyakinan bahwa kau harus mengejar kesuksesan tanpa henti atau kau akan gagal. Tapi bagaimana jika pola pikir itulah yang sedang menyabotase saat ini? Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa para miliarder terus menjadi lebih kaya sementara sebagian besar orang berjuang? Mereka memahami hukum ini. Pikirkan tentang Steve Jobs, Warren Buffett, bahkan filsuf kuno seperti Lao Tzu. Mereka semua menggunakan ini tanpa menyadarinya. Dan ketika kau mulai menerapkannya, seluruh realitasmu akan bergeser seperti yang terjadi pada mereka. Pikirkan tentang itu. Setiap kali kau dengan putus asa mengejar sesuatu, itu lenyap, bukan? Pekerjaan yang sangat kau dambakan, orang lain yang mendapatkannya. Orang yang kau perjuangkan begitu keras untuk membuatnya terkesan, mereka pergi. Tujuan finansial yang membuatmu terobsesi, itu selalu tampak di luar jangkauan. Tapi apa yang terjadi begitu kau berhenti peduli? Ketika kau berhenti mencoba membuat orang terkesan, mereka tiba-tiba memperhatikanmu. Ketika kau berhenti terobsesi dengan uang muncul entah dari mana. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum terbalik yang sedang bekerja, dan itu mengatur seluruh hidupmu. Pikiranmu menipumu. Ia membenci ketidakpastian, jadi ia mendorongmu untuk mengejar dengan putus asa. Tetapi keputusasaan menolak semua yang kau inginkan. Keputusasaan berteriak, "Aku tidak punya cukup." Dan alam semesta mendengarkan. Itulah sebabnya orang kaya dengan mudah menarik kekayaan. Itulah sebabnya orang yang percaya diri menarik kekaguman tanpa mencoba. Karena mereka tidak mengejar, mereka menjadi. Temui Henry, seorang pelukis yang mempelajari ini dengan cara yang sulit. Selama 15 tahun, ia memohon galeri untuk memperhatikannya. Ia berjuang, ia mengejar, ia memaksa. Dan apa yang ia dapatkan? Sama sekali tidak ada. Sampai hari ia berhenti memohon persetujuan. Sampai saat ia mengambil kuasnya dan melukis karena ia menyukainya, bukan karena ia membutuhkan validasi. Tiba-tiba, galeri mengejarnya. Kolektor menginginkan karyanya. Lukisannya diminati di seluruh dunia. Henry berhenti mengejar kesuksesan dan kesuksesan mengejarnya. Pahami ini sekarang juga. Alam semesta tidak menghargai keputusasaan. Ia menghargai kepastian. Ia tidak merespons apa yang kau kejar. Ia merespons siapa dirimu. Kejar uang dan kau akan selalu merasa bangkrut. Kejar validasi dan kau tidak akan pernah merasa cukup baik. Kejar kesuksesan dan itu akan selalu lari lebih cepat darimu. Tetapi ketika kau menjadi sukses, kesuksesan datang dengan mudah. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana jika aku berhenti mengejar? Apakah kau masih akan mengejar impianmu tanpa keputusasaan? Apakah kau akan mencintai dirimu sendiri bahkan jika tidak ada yang menonton? Apakah kau akan membangun visimu bahkan tanpa imbalan langsung? Jika jawabanmu ya, selamat. Kau baru saja melangkah ke dalam kekuatan sejati. Inilah yang kau lakukan selanjutnya. Langkah pertama, identifikasi apa yang sedang kau kejar dengan putus asa karena itu menghalangi kesuksesanmu. Langkah kedua, lepaskan diri dari hasil. Energimu menarik siapa dirimu, bukan apa yang kau kejar. Langkah ketiga, ubah pola pikirmu. Bertindaklah seolah-olah itu sudah menjadi milikmu dan saksikan seberapa cepat alam semesta merespons. Saat kau berhenti mengejar, kesuksesan berhenti berlari dan mulai mengejarmu. Ini bukan bualan motivasi. Ini adalah hukum universal. Dan sudah saatnya kau mulai menggunakannya.
Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa beberapa orang mendapatkan segalanya dengan mudah? Mereka tidak pernah berjuang, tidak pernah mengejar, tidak pernah bekerja keras, namun mereka dengan mudah menarik kesuksesan. Peluang mengalir kepada mereka, orang-orang tertarik pada mereka, peluang datang begitu saja ke pangkuan mereka. Sementara itu, kau membunuh dirimu sendiri di sini, berjuang, mendorong, mengejar, dan tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena mereka tahu sesuatu yang tidak kau ketahui. Mereka telah menguasai pergeseran magnetis, rahasia di balik kesuksesan yang mudah. Inilah kebenaran brutalnya. Kau terjebak dalam mode pengejaran. Kau berpikir, andai saja aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Andai saja aku bisa menemukan orang yang tepat. Andai saja aku bisa mendapatkan satu kesempatan itu. Tapi pola pikir itulah yang membuatmu tidak punya apa-apa. Ketika kau merasa ada sesuatu yang kurang, kau mengirim pesan ke alam semesta. Aku putus asa. Aku tidak punya ini. Dan coba tebak. Alam semesta memberimu lebih banyak dari hal itu. Kekurangan, perjuangan, dan keputusasaan. Lihatlah orang-orang yang memiliki segalanya. Mereka tidak lebih pintar. Mereka tidak lebih beruntung. Mereka jelas tidak bekerja lebih keras darimu. Jadi, apa bedanya? Energi mereka. Mereka beroperasi dari kepastian, bukan keputusasaan. Mereka tidak bangun untuk mengejar kesuksesan. Mereka bangun dengan prasaran sukses. Mereka tidak mengemis uang. Mereka bergerak seolah-olah mereka sudah kaya. Mereka tidak memaksakan hubungan. Mereka bertindak seolah-olah mereka sudah dicintai. Energi mereka mengatakan dengan lantang dan jelas, aku sudah memiliki ini. Dan alam semesta merespons dengan memberikan lebih banyak dari apa yang sudah mereka rasakan. Inilah sebabnya mengapa orang kaya selalu menjadi lebih kaya. Inilah sebabnya mengapa orang yang percaya diri menarik perhatian dengan mudah. Dan inilah tepatnya mengapa begitu kau berhenti mengejar sesuatu, itu datang kepadamu. Temui James. James menghabiskan bertahun-tahun mengejar uang. Ia membaca setiap buku, bekerja 16 jam sehari, berjuang lebih keras dari siapapun, dan tetap bangkrut. Sampai suatu hari, ia membuat satu perubahan sederhana. Ia berhenti mengejar uang. Sebaliknya, ia menjadi kekayaan. Setiap pagi, James duduk dengan tenang dan merasa kaya. Ia tidak memvisualisasikan, ia mewujudkan. Ia berjalan berbeda, berbicara berbeda, bergerak menjalani hidup seolah-olah ia tidak butuh apa-apa. Dalam beberapa bulan, klien muncul. Investor mengetuk pintunya. Rekening banknya meledak. Mengapa? Karena James berhenti mengejar kekayaan dan menjadi magnetis terhadapnya. Ini bukan keberuntungan, bukan sihir. Ini adalah alam semesta yang merespons kepastian, bukan keputusasaan. Jadi, sekarang, tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah aku mengejar kesuksesan atau aku mewujudkannya? Karena satu pergeseran ini memisahkan mereka yang berjuang dari mereka yang dengan mudah menarik segalanya. Inilah cara kau mengaktifkan pergeseran magnetis hari ini. Langkah pertama, ganti aku ingin dengan aku sudah punya. Berhentilah bertindak dari tempat kebutuhan. Jalani hidup seolah-olah tujuanmu sudah menjadi milikmu. Langkah kedua, gunakan teknik sudah punya setiap pagi. Duduk, tutup mata, dan wujudkan tujuanmu. Rasakan, jadilah itu. Biarkan energimu bergeser sepenuhnya. Langkah ketiga, periksa energimu secara konstan. Apakah kau bergerak dengan percaya diri dan pasti? Atau apakah kau putus asa dan mengejar lagi? Setiap kali kau merasa keputusasaan kembali, bergeserlah seketika ke dalam kepastian. Karena begitu kau berhenti mengejar, semua yang kau inginkan mulai mengejarmu. Jika hidupmu tidak seperti yang kau inginkan, itu bukan karena kau tidak bekerja cukup keras. Itu karena identitasmu menyabotasemumu. Inilah kebenaran yang tidak dibicarakan siapapun. Pikiran bawah sadarmu mengendalikan 95% dari realitasmu. Keyakinanmu, kebiasaanmu, pikiran otomatismu. Semua yang kau alami adalah cerminan langsung dari siapa yang kau yakini sebagai dirimu. Dan inilah kebenaran brutalnya.
Identitas kebanyakan orang bahkan bukan milik mereka sendiri. Identitasmu diprogram ke dalam dirimu oleh pengalaman masa kecil, oleh kegagalan dan penolakan, oleh keyakinan terbatas yang diberikan kepadamu oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Kau tidak memilihnya, tetapi kau menjalaninya. Dan sampai kau menulis ulangnya, kau akan terus mengulangi pola lama yang sama. Pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tetap saja bangkrut? Mengapa orang lain akhirnya menemukan cinta tetapi tetap menyabotasinya? Atau mengapa tidak peduli seberapa banyak kesuksesan yang mereka kejar, mereka tidak pernah merasa cukup baik? Itu karena mereka terkunci dalam identitas bawah sadar yang tidak pernah mereka pilih. Pikiran bawah sadarmu seperti termostat. Jika disetel untuk berjuang, kau akan selalu menemukan jalan kembali ke sana. Jika jauh di lubuk hati kau percaya kau miskin, kau akan kehilangan uang setiap kali kau menghasilkannya. Jika kau percaya kau tidak pantas dicintai, kau akan menyabotase setiap hubungan baik yang datang. Jika kau percaya kau biasa-biasa saja, kau tidak akan pernah mencapai kehebatan, tidak peduli seberapa keras kau berjuang. Karena bawah sadarmu selalu menyeretmu kembali ke garis dasarmu. Dan inilah mengapa tekad tidak pernah bertahan lama. Kau bisa berjuang, kau bisa bekerja keras, kau bisa mendorong lebih keras dari orang lain, tetapi jika identitas bawah sadarmu tidak cocok dengan tujuanmu, kau akan menyabotase diri sendiri setiap saat. Temui Olivia. Ia percaya uang sulit didapat. Ia berjuang. Ia bekerja tanpa henti. Ia mengejar setiap peluang. Tapi tidak peduli apa, sesuatu selalu salah. Tagihan tak terduga, investasi buruk, kehilangan motivasi. Ia tidak gagal karena ia tidak bekerja cukup keras. Ia gagal karena identitasnya terprogram untuk berjuang. Kemudian Olivia sadar dan mengubah segalanya. Ia berhenti mengejar strategi dan mulai memprogram ulang identitasnya. Uang mengalir dengan mudah kepadaku. Kekayaan adalah keadaan alamiku. Aku tidak perlu berjuang untuk berhasil. Dalam setahun, seluruh hidup Olivia berubah. Ia beralih dari mode bertahan hidup menjadi memiliki bisnis yang berkembang pesat, menjadi bebas secara finansial. Bukan dengan bekerja lebih keras, tetapi dengan mengubah siapa yang ia yakini sebagai dirinya. Saat ini, kau terjebak menjalani cerita yang ditulis oleh alam bawah sadarmu. Dan jika kau tidak menulis ulangnya, kau akan menjalaninya selamanya. Inilah cara tepat untuk melepaskan diri. Langkah pertama, bongkar blok identitasmu. Tuliskan keyakinan mendalammu tentang uang, kesuksesan, hubungan, dan dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, siapa yang mengajariku ini? Jika kau tidak memilih keyakinan itu, saatnya untuk menghancurkannya. Langkah kedua, ciptakan identitas barumu. Lupakan kebiasaan. Kebiasaan mengikuti identitas. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu dengan jelas, siapa versi diriku yang sudah memiliki semua yang kuinginkan? Bagaimana mereka berpikir? Bagaimana mereka berbicara? Bagaimana mereka menjalani hidup? Sekarang wujudkan identitas itu sepenuhnya. Bukan berpura-pura, bukan berakting, jadilah itu sepenuhnya. Karena kesuksesan tidak terjadi lebih dulu. Kau harus menjadi orangnya terlebih dahulu. Langkah ketiga, program ulang suara batinmu. Bawah sadarmu mendengar setiap kata yang kau ucapkan. Jika kau terus berkata pada dirimu sendiri, aku selalu bangkrut. Hubungan tidak pernah berhasil untukku. Aku hanya sial. Maka itulah yang akan kau dapatkan. Sebaliknya, mulailah menegaskan pernyataan identitas. Aku menarik uang dengan mudah. Aku layak mendapatkan cinta sejati. Semua yang kuinginkan sudah menjadi milikku. Ulangi sampai bawah sadarmu menerimanya sebagai realitas barumu. Karena begitu identitasmu bergeser, dunia luar harus mengikutinya. Inilah tantangan 48 jam untukmu. Selama 2 hari ke depan, bertindaklah seolah-olah kau sudah menjadi orang yang kau inginkan. Berpakaian seperti mereka, berbicara seperti mereka, bergerak di dunia sebagai mereka. Karena begitu bawah sadarmu menerima identitas barumu, seluruh realitasmu akan bergeser untuk mencocokinya. Ini bukan teori, ini bukan motivasi.
Ini adalah cara kau melepaskan diri dari siklus. Ini adalah cara kau menulis ulang seluruh ceritamu. Ini adalah cara kau menjadi tak terhentikan. Kau telah diberi sebuah kebohongan. Mereka memberitahumu bahwa kesuksesan adalah tentang menetapkan tujuan, memvisualisasikan, berjuang, dan menunggu impianmu muncul. Tapi inilah kebenaran mentah yang tidak diakui siapapun. Kau tidak menarik apa yang kau inginkan. Kau menarik apa yang kau yakini sudah menjadi dirimu. Inilah hukum asumsi. Rahasia tersembunyi Neville Goddard yang mengubah segalanya. Karena begitu kau mengerti ini, kau tidak akan pernah mengejar lagi. Kesuksesan akan mengejarmu. Inilah mengapa hukum tarik-menarik gagal dan mengapa tidak ada yang memberitahumu ini. Berpikir positif tidak ada gunanya. Jika jauh di lubuk hati kau masih merasa bangkrut, tidak layak, atau tidak pantas, kau bisa memvisualisasikan kekayaan. Tetapi jika asumsi intimu adalah kau miskin, uang akan menjauh. Kau bisa menegaskan cinta, tetapi jika keyakinan mendalammu mengatakan kau tidak pantas dicintai, hubungan akan hancur. Kau bisa mengucapkan semua mantra kesuksesan yang kau mau, tetapi jika batinmu merasa seperti penipu, kau akan menyabotase setiap peluang. Karena realitas tidak merespons kata-katamu. Ia merespons siapa dirimu. Dan siapa dirimu sepenuhnya bergantung pada apa yang kau asumsikan benar tentang dirimu sendiri. Mari kita buktikan ini sekarang. Tutup matamu. Pikirkan tentang tujuan terbesarmu. Rasakan stres, tekanan, ketakutan karena belum memilikinya. Sekarang tarik napas dalam-dalam, hembuskan, dan bayangkan itu sudah menjadi milikmu. Rasakan pergeseran itu. Itulah rahasianya. Begitu kau berhenti mengejar, kau menjadi magnetis terhadapnya. Temui Daniel. Daniel menghabiskan bertahun-tahun berjuang, memvisualisasikan kekayaan, dan melakukan semua yang dikatakan para ahli kepadanya. Namun tidak ada yang berubah. Ia masih bangkrut, lelah, dan terjebak sampai ia menemukan hukum asumsi. Daniel berhenti mengejar kekayaan dan mulai mengasumsikannya. Ia berhenti berpikir, aku harus kaya, dan mulai hidup seperti, aku sudah kaya. Ia berhenti berjuang mati-matian dan mulai bergerak dengan kepastian. Ia berhenti bertindak seperti seseorang yang berharap untuk berhasil dan mulai berperilaku seperti seseorang yang sudah berhasil. Dalam beberapa bulan, segalanya bergeser secara dramatis. Klien muncul dengan mudah. Uang mengalir deras. Ia menghasilkan lebih banyak dalam 1 tahun daripada 10 tahun sebelumnya digabungkan. Bukan karena ia berjuang lebih keras, tetapi karena ia akhirnya menggeser identitasnya. Inilah mengapa ini berhasil dan mengapa ini begitu kuat. Realitas adalah cermin. Kebanyakan orang menatap cermin dan menunggu bayangan mereka berubah lebih dulu. Tapi itu gila. Cermin tidak pernah bergerak lebih dulu. Kau yang bergerak. Realitasmu hanya bisa memantulkan kembali apa yang kau asumsikan benar. Saat kau menggeser asumsimu, realitas harus segera mengikutinya. Cara menerapkan hukum asumsi secara instan dalam hidupmu. Langkah pertama, bongkar asumsi-asumsi syarat inimu. Lihatlah hidupmu sekarang. Semua yang kau miliki atau tidak miliki adalah cerminan langsung dari apa yang kau asumsikan normal bagimu. Jujurlah secara brutal. Apakah kau berasumsi uang itu mudah atau sulit? Apakah kau berasumsi kesuksesan itu tak terhindarkan atau sesuatu yang harus kau perjuangkan? Apakah kau berasumsi kau layak atau harus mendapatkan persetujuan? Karena apapun yang kau asumsikan secara mendalam akan menjadi realitasmu. Langkah kedua, tulis ulang asumsimu segera. Ciptakan identitas baru yang cocok dengan kehidupan yang kau inginkan sekarang. Tanyakan pada dirimu, jika aku sudah memiliki apa yang kuinginkan, bagaimana aku akan berpikir, merasa, dan bertindak? Lalu wujudkan itu sepenuhnya. Berhenti berpikir, aku harap aku kaya, dan mulailah berpikir, aku kaya. Berhenti bertindak seperti seseorang yang berjuang, dan mulailah bertindak seperti seseorang yang sudah berhasil. Berhenti memilih dari ketakutan dan kelangkaran dan mulailah memilih dari kelimpahan dan kepastian. Karena begitu kau mengasumsikan kesuksesan adalah milikmu, realitas harus memberikannya. Langkah ketiga, hiduplah dari kondisi akhir.
Rahasia paling kuat Neville Goddard, hiduplah dari kondisi akhir. Itu berarti kau tidak menunggu bukti, pertanda, atau validasi. Kau mengasumsikan tujuanmu sudah terpenuhi dan hanya bergerak dari tempat itu. Biarkan realitas mengejar, karena realitas hanyalah asumsimu yang diproyeksikan keluar. Inilah tantangan asumsi 7 harimu. Selama seminggu ke depan, asumsikan keinginanmu sudah terpenuhi. Berjalanlah seolah kesuksesan dijamin. Bicaralah seolah kau sudah tiba. Bertindaklah dengan kepastian mutlak. Begitu asumsimu berubah, semua di sekitarmu akan mengatur ulang dirinya untuk mencocokinya. Beginilah cara kerja realitas sebenarnya. Beginilah cara orang-orang hebat melakukannya. Berhenti menginginkan. Mulailah mengasumsikan. Karena kesuksesan tidak pernah mengejar mereka yang mengejarnya. Kesuksesan mengejar mereka yang sudah menjadi itu. Dan kebanyakan orang gagal, bukan karena mereka tidak cukup pintar, bukan karena mereka tidak bekerja cukup keras. Mereka gagal karena mereka lemah secara emosional. Mereka membiarkan perasaan mengendalikan tindakan mereka. Mereka membiarkan ketakutan menghentikan mereka dari bertindak. Mereka membiarkan penolakan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Dan itulah mengapa mereka terjebak. Kesuksesan bukan tentang kecerdasan. Ini tentang penguasaan emosional. Dan rahasia penguasaan emosional adalah pelepasan, detachment. Bukan dingin, bukan apatis, bukan pura-pura tidak peduli. Pelepasan emosional yang sejati adalah menjadi tenang, percaya diri, dan tak tergoyahkan, tidak peduli apapun yang kehidupan lemparkan padamu. Begitulah cara orang terkuat di bumi beroperasi. Di akhir ini, kau akan tahu persis bagaimana cara bergabung dengan mereka. Mengapa emosi adalah alasan nomor 1 kau tidak menang. Kebanyakan orang adalah budak emosi mereka. Mereka mengejar kesuksesan karena takut gagal. Mereka bergantung pada hubungan beracun karena takut kesepian. Mereka membuat keputusan impulsif karena ketidakpastian membuat mereka takut. Mereka menjalani hidup seperti boneka, ditarik-tarik oleh setiap emosi. Mereka tidak punya kendali, tidak punya kekuatan. Tapi inilah yang dipahami oleh para pemikir terhebat dalam sejarah. Jika kau tidak bisa mengendalikan emosimu, kau tidak akan pernah bisa mengendalikan hidupmu. Masukilah Stoikisme, filosofi kuno yang membuatmu tak terhentikan. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran yang kuat. Kau tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tetapi kau selalu mengendalikan bagaimana kau merespons. Kau tidak bisa mengendalikan penolakan, krisis ekonomi, rintangan yang kehidupan lemparkan, tetapi kau bisa mengendalikan bagaimana kau merespons penolakan. Apakah ketakutan melumpuhkanmu? Apakah kemunduran menghancurkanmu atau justru memberimu bahan bakar? Kekuatan sejati bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kau merespons. Dan menguasai respons itu berarti pelepasan emosional. Temui Richard. Richard adalah seorang pengusaha yang dikendalikan oleh emosinya. Setiap kesepakatan yang gagal terasa pribadi. Setiap kritik menghancurkan kepercayaan dirinya. Setiap kemunduran membuatnya benar-benar keluar jalur. Kemudian ia menemukan Stoikisme. Ia menyadari emosi itu sementara, bukan realitas. Perasaan tidak memiliki kekuatan kecuali kau memberikannya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti bereaksi. Tidak ada lagi menganggap kemunduran sebagai masalah pribadi. Tidak ada lagi panik pada setiap kegagalan. Tidak ada lagi memberikan kekuatan permanen pada emosi sementara. Dan dalam beberapa bulan, Richard menjadi tak terhentikan. Ia mengambil risiko lebih besar tanpa rasa takut. Ia membuat keputusan lebih cerdas tanpa panik. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya lagi karena ia akhirnya mengendalikan emosinya alih-alih dikendalikan olehnya. Cara menguasai pelepasan emosional dan menjadi tak tergoyahkan. Jika kau menginginkan kesuksesan sejati, kau harus menjadi anti peluru secara emosional. Inilah caranya. Langkah pertama, aturan 5 menit. Kau boleh merasakan emosi, tetapi jangan pernah biarkan emosi mengendalikanmu. Ketika terjadi sesuatu yang salah, berikan dirimu waktu tepat 5 menit. 5 menit untuk merasa marah, 5 menit untuk merasa frustrasi, 5 menit untuk merasa kesal, lalu setelah 5 menit, kau berhenti. Karena setelah 5 menit, emosimu tidak membantumu.
Mereka menyakitimu. Mereka membuatmu terjebak, tidak berdaya, dan lemah. Langkah kedua, trik perspektif masa depan. Ketika sesuatu memicumu, tanyakan segera, apakah ini akan penting dalam 5 tahun? Jika jawabannya tidak, lepaskan seketika. Sebagian besar hal yang membuatmu kesal saat ini tidak akan penting dalam sebulan, apalagi 5 tahun. Orang sukses melihat gambaran besar. Mereka tidak terjebak dalam perangkap emosional karena mereka tahu dalam jangka panjang itu tidak berarti. Langkah ketiga, tantangan tanpa reaksi. Selama 24 jam ke depan, berkomitmenlah untuk tidak bereaksi. Seseorang menghinamu, tetaplah diam. Sesuatu yang tak terduga terjadi, jangan panik. Berita stres datang, jaga ketenanganmu. Latihlah dirimu untuk tetap stabil, tidak peduli apapun yang kehidupan lemparkan. Karena begitu kau berhenti bereaksi, kau mengambil kembali kekuatanmu. Kau menjadi tak tergoyahkan. Tantangan stoik 30 hari. Selama 30 hari ke depan, terapkan aturan-aturan ini dengan kejam. 0 reaksi emosional berlebihan. Jeda, bernapas, lalu respons dengan tenang. 0 mengeluh. Terima realitas, lalu bertindak. 0 menyalahkan. Ambil tanggung jawab untuk segalanya. 0 khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan. Fokus tanpa henti pada apa yang bisa kau kendalikan. Karena begitu kau menguasai pelepasan emosional, tidak ada yang akan menghentikanmu. Bukan penolakan, bukan kemunduran, bukan kegagalan. Kau akan menjalani hidup dengan kejelasan total, kekuatan yang tak tertandingi, dan kepercayaan diri yang tak terhentikan. Inilah cara kau menjadi sebuah kekuatan. Inilah cara kau membangun kehidupan sesuai keinginanmu. Inilah cara kau menjadi benar-benar bebas. Kau telah diajari bahwa melepaskan berarti menyerah, bahwa pasrah berarti kelemahan. Tapi inilah kebenaran sesungguhnya yang tidak pernah mereka katakan padamu. Melepaskan bukanlah kepasrahan, itu adalah kekuatan. Ini tentang melepaskan apa yang menahanmu sehingga kau akhirnya bisa maju dengan kecepatan penuh. Bayangkan berjalan-jalan dengan ransel berisi batu-batu berat. Setiap batu adalah kekhawatiran, keraguan, ketakutan yang menahanmu. Melepaskan berarti meraih ke dalam, mengeluarkan batu-batu itu, dan membuangnya ke samping. Kau tidak kehilangan ambisi. Kau menciptakan ruang agar ambisi itu meledak. Pikirkan tentang impianmu, ambisimu. Mereka adalah bintang penuntunmu. Tapi saat ini, visimu kabur. Kau terbebani oleh pikiran-pikiran yang tidak memiliki tujuan selain menahanmu. Kekhawatiran ini tidak melindungimu. Mereka memenjarakanmu. Akui mereka, lalu lepaskan. Bersihkan kabut dari visimu. Melepaskan tidak menghapus ambisimu. Itu memperkuatnya. Karena sekarang doronganmu tidak lagi diencerkan oleh rasa takut. Mari kita praktikkan ini. Mulailah dengan 1 napas. Tarik napas dalam-dalam, menarik kejelasan dan kekuatan ke dalam tubuhmu. Saat kau menghembuskan napas, lepaskan 1 kekhawatiran berat yang menahanmu. Lakukan lagi. Setiap napas meniup pergi sepotong negativitas, membersihkan jalanmu ke depan. Sekarang hadapi ketakutanmu secara langsung. Mereka tampak besar, tetapi lihat lebih dekat. Mereka adalah bayangan, ilusi, proyeksi skenario yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Tanyakan pada dirimu, dari mana datangnya ketakutan ini? Apakah masih relevan? Lepaskan. Saksikan seberapa cepat ambisimu mendapatkan kembali kekuatannya begitu bayangan-bayangan itu memudah. Visualisasikan ambisimu dengan jelas. Tutup matamu. Lihat tujuanmu sebagai pohon yang kuat, berakar dalam dan tak tergoyahkan. Sekarang bayangkan keraguan, ketakutan, dan kekhawatiranmu sebagai batu-batu lepas yang berserakan di sekitar pohon ini. Visualisasikan angin kencang yang menyapu batu-batu itu jauh. Seketika, pohonmu tumbuh lebih kuat, lebih tinggi, lebih kuat dari sebelumnya. Karena melepaskan bukanlah kehilangan ambisi, itu melepaskannya. Pikirkan seorang atlet yang berlari dalam perlombaan. Mereka tidak membawa beban berat saat berlari. Mereka melepaskan semua barang bawaan yang tidak perlu untuk bergerak lebih cepat, lebih ringan, lebih kuat. Rasa syukur memperkuat ini lebih jauh. Lihatlah seberapa jauh kau sudah melangkah.
Akui kemenanganmu. Rasa syukur itu membumikan ambisimu, menciptakan fondasi yang tak terpatahkan, tak terhentikan. Tapi inilah bagian terpenting. Kau harus menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendalimu. Berhentilah melawan realitas. Mulailah mempercayai alirannya. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil. Sebaliknya, manfaatkan energi yang terbebas itu untuk tindakan, inovasi, dan momentum. Ketika kau melepaskan perlawanan, peluang datang dengan mudah. Jalan baru terbuka. Keputusan menjadi jelas. Ambisimu menjadi tajam, presisi, tak terhentikan. Melepaskan tidak melemahkan ambisi. Itu memurnikannya. Itu menghilangkan kekacauan, meninggalkan fokus murni, tekad murni, kekuatan murni. Ini bukan kehilangan gairah. Ini menemukan bentuk paling otentik dan tak terhentikan dari gairah itu. Jadikan ini praktik harian. Setiap hari, periksa ranselmu. Hapus setiap kekhawatiran, keraguan, atau ketakutan baru segera. Jaga jalanmu tetap bersih, energimu kuat, ambisimu garam. Ini adalah senjata rahasiamu. Kehidupan di mana kau bergerak bebas, ringan, kuat menuju semua yang pernah kau inginkan. Inilah pelepasan sejati. Dan inilah cara kau menjadi tak terhentikan. Kau telah diajari sepanjang hidupmu bahwa kesuksesan membutuhkan tindakan terus-menerus, dorongan terus-menerus, perjuangan terus-menerus. Tapi bagaimana jika rahasia terbesar untuk mencapai lebih banyak adalah dengan melakukan lebih sedikit? Inilah Wu Wei, prinsip Tao kuno tentang tindakan tanpa usaha. Wu Wei tidak berarti kepasifan atau tidak bertindak. Ini berarti menyelaraskan dirimu dengan aliran alami, alam semesta, alih-alih melawannya. Bayangkan sebuah sungai yang deras. Kebanyakan orang mencoba berenang melawan arus, membuat diri mereka lelah dan tidak sampai kemana-mana. Wu Wei adalah tentang berbalik dan mengalir bersama arus, mencapai lebih banyak dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Ini bukan kelemahan, ini adalah kemudahan yang strategis. Pikirkan tentang air. Air beradaptasi dengan mudah terhadap setiap rintangan, namun dapat mengukir batu seiring waktu. Air tidak berjuang, ia hanya mengalir di sekitar perlawanan. Kau juga memiliki kekuatan ini. Begitu kau berhenti melawan hidup dan mulai mengalir bersamanya. Lihatlah kehidupan sehari-harimu sekarang. Saat dihadapkan pada tugas yang sulit, apakah kau memaksakan solusi? Apakah kau mendorong tanpa henti, membuat dirimu lelah tanpa hasil? Atau apakah kau berhenti sejenak, mendengarkan, dan membiarkan solusi muncul secara alami? Wu Wei mengajarkanmu untuk berhenti memaksa dan mulai percaya. Berhenti mengendalikan setiap detail secara obsesif. Sebaliknya, mundurlah, amati dengan jelas, dan biarkan solusi intuitif muncul. Pikirkan tentang hubunganmu. Seberapa sering kau mencoba memaksa orang untuk berubah? Wu Wei mengajarkan kekuatan mendengarkan, penerimaan, dan rasa hormat. Ketika kau berhenti mendorong orang lain dan mulai menerima aliran alami mereka, hubungan menjadi lebih dalam dengan mudah. Inilah kebenaran brutalnya. Tidak setiap situasi membutuhkan campur tanganmu. Terkadang tindakan terkuat adalah menyingkir dan membiarkan segala sesuatunya berjalan secara alami. Wu Wei adalah kepercayaan dalam tindakan. Pengakuan bahwa kehidupan secara alami bergerak menuju keseimbangan. Orang-orang kreatif mengetahui ini secara naluriah. Seni yang hebat tidak pernah datang dari kontrol atau paksaan yang kaku. Itu muncul secara organik ketika seniman mundur, mempercayai prosesnya, dan membiarkan inspirasi mengalir bebas. Ini adalah tindakan tanpa usaha dalam bentuknya yang paling murni. Inilah cara memulai berlatih Wu Wei hari ini. Identifikasi area dalam hidupmu di mana kau sedang berjuang, memaksa, atau bersusah payah. Kemudian cukup berhenti sejenak, mundur, dan lepaskan genggaman eratmu pada hasil. Percayai intuisimu. Biarkan solusi muncul secara alami. Ini tidak akan terjadi seketika. Dibutuhkan kesabaran, kesadaran, dan latihan yang konsisten. Tetapi setiap kali kau melepaskan perlawanan, kau menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih berkuasa. Wu Wei bukan meninggalkan tindakan. Ini adalah memilih kapan dan bagaimana bertindak dengan presisi.
Ini adalah mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus tetap diam. Ketika kau menguasai ini, kau akan menjalani hidup dengan keanggunan yang mudah dan kekuatan yang tak terhentikan. Rahasia kuno ini bukan tentang kelemahan. Ini tentang memanfaatkan kekuatan penuhmu dengan bekerja bersama aliran kehidupan, bukan melawannya. Berhenti berjuang. Mulailah mengalir. Karena begitu kau melakukannya, hidup menjadi mudah, harmonis, dan kuat di luar imajinasi. Karena pikiranmu adalah kaset VHS model lama. Dan saat ini, kau sedang memutar ulang adegan usang yang sama berulang kali. Pikirkan keyakinan, kebiasaan, dan ingatanmu sebagai rekaman yang mulai diputar puluhan tahun yang lalu. Beberapa di antaranya adalah karya klasik yang masih kau sukai, membimbingmu secara positif. Tetapi yang lain, mereka adalah iklan usang, berisik, mengganggu, dan menyabotase setiap gerakanmu. Dan jika kau benar-benar ingin mengubah hidupmu, kau tidak hanya menyesuaikan tracking, kau membuang kaset itu dan merekam program baru. Tapi ini bukan tentang suntingan kecil atau penyesuaian sedikit. Ini tentang sepenuhnya mengubah saluran pada identitasmu. Saluran yang kau pilih bukan yang diberikan oleh orang tuamu, gurumu, atau masyarakat tanpa persetujuanmu. Saat ini, kau masih memutar pesan yang direkam orang lain untukmu. Aku buruk dalam mengelola uang. Hubungan tidak pernah bertahan lama. Kesuksesan sejati bukan untuk orang sepertiku. Kau telah memutar siaran ulang lama ini selama bertahun-tahun, membiarkannya diam-diam mendefinisikan setiap adegan dalam hidupmu. Langkah pertama adalah sadar dan mengenali skrip-skrip ini apa adanya. Program usang yang direkam oleh pengalaman orang lain. Tanyakan pada dirimu dengan belak-belakan, siapa yang memberiku skrip ini? Apakah masih valid? Atau apakah sudah usang seperti sitkom tahun 90-an? Kau harus dengan kejam menantang alur ceritamu yang lama. Sama seperti kau akan mengejek pilihan mode yang dipertanyakan dari buku tahunan SMA-MU. Ketika kau melihat lebih dekat, sebagian besar keyakinan yang membatasi akan runtuh seketika. Sekarang saatnya mengganti kasetmu. Kau butuh alur cerita baru, yang sesuai dengan siapa yang benar-benar ingin kau menjadi. Uang mengalir dengan mudah dan alami ke dalam hidupku. Aku pantas mendapatkan kisah cinta yang langgeng. Kesuksesan adalah keadaan defaultku. Aku membuatnya terlihat mudah. Tapi mengulang skrip baru saja tidak cukup. Kau butuh penjengkaran emosional. Seperti bagaimana lagu-lagu tertentu secara instan membawamu kembali ke musim panas yang sempurna itu. Pikirkan kembali sekarang ke saat kau berhasil mengatasi rintangan, saat kau mendapatkan pekerjaan hebat pertamamu. Perasaan yang kau miliki saat mencetak poin kemenangan di pertandingan tahun seniormu, atau sensasi kemandirian saat kau pindah ke apartemen pertamamu. Jengkar keyakinan barumu pada momen-momen itu begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Visualisasi juga penting. Ingat, Back to the Future. Kau adalah Marty S1 Cahaya Pronunciation Fly. Hanya saja alih-alih secara tidak sengaja kembali ke masa lalu, kau dengan sengaja melangkah maju untuk bertemu dengan dirimu di masa depan. Bayangkan dirimu dengan jelas menjalani kehidupan impianmu. Kuat, percaya diri, dan sukses. Rasakan kegembiraan, kejelasan, dan kedamaian yang datang dari mengetahui persis siapa dirimu. Tapi ketahuilah ini dengan jelas. Mengubah identitasmu bukanlah membalik saklar. Ini membangun kebiasaan seperti ritual kopi pagi yang telah kau sempurnakan selama puluhan tahun. Skrip lama akan menyelinap kembali, dengan putus asa mencoba diputar lagi seperti piringan hitam yang tergores. Saat itulah kau menggandakan usahamu. Ucapkan keyakinan barumu dengan jelas dan berani seolah-olah kau selalu memilikinya sampai suatu hari kau benar-benar memilikinya. Ciptakan lingkungan yang mendukung dirimu yang telah ditingkatkan ini. Kelilingi dirimu dengan teman-teman yang menyemangati pertumbuhanmu, bukan mereka yang terjebak memutar ulang kaset usang mereka sendiri. Kurasi lingkunganmu dengan bergabung dengan komunitas gratis seperti ini, yang memberdayakan siapa dirimu yang sedang terbentuk. Siapapun yang menarikmu kembali ke identitas lamamu, tekan tombol ejek segera. Akhirnya, pahami bahwa identitas bukanlah sebuah perombakan sekali jadi di mana kau melepas kacamatamu, mengibaskan rambutmu,
dan tiba-tiba dunia melihatmu apa adanya. Ini adalah seri seumur hidup yang berkembang setiap musim. Kau harus tetap fleksibel, menyempurnakan alur ceritamu, terus-menerus menulis ulang skripmu agar sesuai dengan siapa dirimu yang telah menjadi. Karena inilah cara kau akhirnya melangkah ke kursi sutradara dalam hidupmu sendiri. Inilah cara kau menjadi versi dirimu yang paling otentik, kuat, dan tak terhentikan. Dan inilah cara kau menciptakan kehidupan yang layak untuk ditonton berulang kali. Kau telah dibohongi sepanjang hidupmu, dikondisikan untuk percaya setiap keputusan harus sempurna, diprogram untuk takut pada kesalahan seolah-olah itu akan merusak segalanya. Tapi inilah kebenaran brutal yang tidak pernah mereka katakan padamu. Menganggap hidup terlalu serius adalah alasan mengapa kau terjebak. Semakin erat kau menggenggam, semakin cepat segalanya menjauh. Kau stres memikirkan hasil. Kau takut dihakimi orang lain, oleh dirimu sendiri, oleh semacam pencatat skor imajiner. Dan itulah sebabnya tidak ada yang pernah berubah. Langkah pertama, berhenti mengendalikan, mulailah mengizinkan. Hidup tidak menghukummu. Ia menguji kemampuanmu untuk melepaskan. Lihatlah hidupmu sekarang, di mana kau memaksakan sesuatu. Uang, hubungan, karir. Semakin keras kau mengejar, semakin cepat ia lari. Pikirkan tentang itu. Ingat saat sesuatu akhirnya datang setelah kau berhenti begitu peduli. Energimu bergeser dari keputusasaan menjadi kemudahan, dari mengejar menjadi mengizinkan. Itulah hukum terbalik. Begitu kau berhenti menggenggam, segalanya datang kepadamu. Langkah kedua, nilaimu tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Sejak lahir, kau dilatih seperti mesin. Dapatkan nilai bagus, patuhi otoritas, bekerja lebih keras, lakukan lebih banyak, jangan pernah gagal. Program ini menjebatmu dalam siklus kelelahan dan penghakiman diri tanpa akhir. Tapi inilah yang tidak ada yang memberitahumu. Kau tidak dilahirkan untuk menjadi robot produktivitas. Coba ini segera. Ambil 1 hari dan jangan lakukan apapun yang produktif. Rasakan rasa bersalahnya. Itulah pengkondisianmu. Tuliskan 3 hal yang benar-benar kau sukai tentang dirimu yang tidak ada hubungannya dengan pencapaian. Pahami ini dengan jelas. Kesuksesan yang mudah tidak datang kepada orang yang berjuang paling keras. Itu datang kepada orang yang berhenti menganggap hidup begitu serius. Langkah ketiga, hidup adalah permainan, bukan ujian. Dunia luarmu mencerminkan keyakinan batinmu. Jika kau pikir hidup itu sulit, maka akan sulit. Jika kau percaya kesuksesan berarti penderitaan, kau akan menderita. Jika kau terus-menerus menghakimi dirimu sendiri, alam semesta akan melemparkan penghakiman itu kembali kepadamu. Tapi bagaimana jika hidupmu hanya sebuah film? Apakah kau akan berteriak ke layar menuntut alur ceritanya berjalan sesuai keinginanmu? Atau apakah kau hanya akan menonton, penasaran untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya? Coba pergeseran pola pikir yang kuat ini selama 1 hari. Setiap masalah hanyalah sebuah plot twist. Setiap kemunduran adalah bagian dari cerita. Ketika frustrasi melanda, katakan secara harfiah, plot twist yang menarik hari ini. Mari kita lihat kemana arahnya. Ketika kau melonggarkan genggamanmu, hidup seketika bergeser menguntungkanmu. Langkah keempat, selaraskan dirimu. Berhenti berjuang. Kesuksesan bukan tentang usaha, ini tentang keselarasan. Energimu menarik realitasmu. Keputusasaan menolak. Kemudahan menarik. Berhenti mengejar sesuatu dan mulailah mewujudkan versi dirimu yang sudah memilikinya. Ingin uang? Bertindaklah bebas secara finansial sekarang. Ingin cinta? Rasakan kelengkapan sendirian terlebih dahulu. Ingin sukses? Percayai prosesnya. Berhenti terobsesi tentang bagaimana caranya. Setiap malam, visualisasikan dengan jelas. Rasakan energi dari keinginanmu yang sudah terpenuhi. Lupakan tentang bagaimana. Wujudkan saja kepastian. Saat kau berhenti mengejar, segalanya mengejarmu. Langkah kelima, lihat gambaran besar dan tertawalah. Kebenaran terbesar, tidak ada yang seserius kelihatannya. Apapun yang terasa berat saat ini bahkan tidak akan penting dalam 5 tahun. Lihat gambaran besar. Sadari kau hanyalah setitik debu di alam semesta yang tak berujung.
Jadikan tawa sebagai kebiasaan. Ejek keseriusanmu. Amati kekhawatiranmu tanpa menjadi mereka. Tanyakan setiap hari, apakah ini akan penting setahun dari sekarang? Karena alam semesta tidak menghargai stres. Ia menghargai kepercayaan. Langkah terakhir, putuskan untuk memainkan permainannya. Kau tidak dilahirkan untuk menjadi roda penggerak yang stres di dalam mesin. Kau di sini untuk mengalami hidup sepenuhnya, bebas, dengan gembira. Begitu kau melihat hidup sebagai tarian, bukan ujian yang kau gagal, segalanya selaras dengan mudah. Jadi, inilah panggilan bangun untukmu. Hidup selalu seharusnya menyenangkan. Berhenti menggenggam. Lepaskan dan mainkan permainannya. Karena begitu kau melakukannya, segalanya jatuh ke tempatnya dengan mudah. Jadi, inilah kebenaran tersembunyi yang tidak pernah diceritakan siapapun padamu. Kesuksesan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sebuah pertempuran. Ada jalan yang mengarah pada kesuksesan yang mudah. Jalan di mana kau bekerja lebih sedikit tetapi mencapai lebih banyak. Jalan di mana peluang mengejarmu alih-alih sebaliknya. Inilah jalan dengan hambatan terkecil. Dan begitu kau melangkah ke sana, hidup berhenti menjadi pertarungan terus-menerus dan mulai mengalir dengan mudah. Kebenaran brutal tentang perjuangan. Masyarakat memberitahumu penderitaan sama dengan kesuksesan. Bahwa kelelahan berarti kau melakukannya dengan benar. Tapi lihatlah alam. Pohon tidak berjuang untuk tumbuh. Sungai tidak bertarung untuk mengalir. Matahari tidak memaksa dirinya untuk bersinar. Segala sesuatu yang kuat bergerak dengan mudah. Sekarang lihatlah hidupmu sendiri. Di mana kau memaksakan sesuatu? Di mana kau melawan realitas alih-alih mengalir bersamanya? Karena inilah kebenarannya. Jika sesuatu terus-menerus terasa seperti pertarungan, itu bukan jalanmu. Kesuksesan sejati tidak pernah menjadi pertempuran. Itu adalah keselarasan. Saat kau berhenti bertarung dan mulai mengalir, kesuksesan mengejarmu. Temui Evelyn. Evelyn menghabiskan bertahun-tahun mencoba membangun bisnisnya. Ia berjuang lebih keras dari siapapun. Malam-malam tanpa akhir, tidak ada akhir pekan, mengorbankan hubungan dan kesehatan. Namun tidak ada yang berhasil. Setiap kesepakatan gagal. Setiap peluncuran gagal. Setiap usaha menguras energinya dan tidak memberikan hasil. Sampai suatu hari, Evelyn bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika kesuksesan tidak seharusnya sesulit ini? Jadi, ia berhenti memaksa dan mulai mengalir. Ia mendengarkan intuisinya alih-alih kebisingan. Ia berhenti mengejar apa yang terasa dipaksakan. Ia merangkul apa yang secara alami datang dengan mudah. Dalam beberapa bulan, segalanya bergeser secara dramatis. Klien muncul dengan mudah. Bisnisnya meledak tanpa perjuangan. Ia bekerja lebih sedikit tetapi menghasilkan lebih banyak. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia akhirnya mengikuti jalan dengan hambatan terkecil. Mengapa kebanyakan orang tetap terjebak dalam perjuangan? Kebanyakan orang kecanduan perjuangan. Mereka percaya mudah sama dengan salah, sulit sama dengan benar, penderitaan sama dengan kemajuan. Dan karena keyakinan beracun ini, mereka mengabaikan jalan keselarasan alami. Mereka menggedor pintu yang terkunci sementara pintu yang benar terbuka dengan mudah. Mereka bergantung pada strategi yang tidak berhasil sambil mengabaikan peluang yang mengalir secara alami. Tapi begitu kau melihat perjuangan sebagai pilihan, kau menyadari kau bisa memilih secara berbeda. Kau bisa memilih kemudahan, keselarasan, dan kesuksesan yang mudah. Inilah cara melangkah ke jalan dengan hambatan terkecil segera. Langkah pertama, identifikasi di mana kau memaksakan sesuatu. Lihatlah hidupmu dengan cermat sekarang. Pekerjaan yang kau benci tetapi menolak untuk berhenti. Hubungan yang kau pertahankan tetapi kau tahu tidak benar. Strategi yang kau gunakan yang menguras energimu. Jika terus-menerus terasa seperti pertarungan, itu bukan jalanmu. Langkah kedua, ikuti apa yang terasa mudah. Perhatikan di mana kehidupan mengalir secara alami. Aktivitas apa yang mudah bagimu? Apa yang secara alami kau kuasai? Apa yang membawa hasil tanpa stres terus-menerus? Itulah jalan sejatimu. Ikuti tanpa henti. Langkah ketiga, lepaskan apa yang tidak berhasil.
Kebanyakan orang takut melepaskan, berpikir itu berarti kegagalan. Tapi melepaskan bukanlah kegagalan. Itu adalah kebebasan. Kau harus melepaskan apa yang tidak ditakdirkan untukmu untuk memberi ruang bagi apa yang ditakdirkan. Ketika kau akhirnya melepaskan perjuangan, kesuksesan dengan mudah datang kepadamu. Eksperimen aliran 7 harimu. Selama 7 hari ke depan, berkomitmenlah untuk tidak memaksa sama sekali. Jika sesuatu tidak berhasil, berhentilah melawannya. Jika sesuatu mengalir secara alami, condonglah sepenuhnya ke dalamnya. Jika sebuah pintu tertutup, berhentilah menggedor. Pintu lain terbuka lebar. Jalan dengan hambatan terkecil bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang mengalir dengan sengaja ke tempat di mana kehidupan sudah ingin kau tuju. Inilah cara kau mencapai lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit. Inilah cara kesuksesan menemukanmu dengan mudah. Inilah cara kau membiarkan alam semesta menyelaraskan segalanya untukmu. Pikiran terakhir, pilih aliran, bukan paksaan. Orang yang hidup dalam mode perjuangan memilihnya setiap hari. Mereka bergantung pada apa yang tidak berhasil. Mereka melawan keselarasan alami. Mereka menolak untuk percaya bahwa kesuksesan bisa mudah. Tapi orang yang benar-benar sukses memilih secara berbeda. Mereka melepaskan perjuangan. Mereka mempercayai aliran alami. Mereka percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk mereka terungkap dengan mudah. Dan karena itu, mereka berhasil lebih cepat. Mereka mencapai lebih banyak tanpa kelelahan. Mereka hidup dalam aliran alih-alih gesekan. Kesuksesan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi perang. Itu selalu seharusnya menjadi tarian. Saat kau berhenti bertarung, hidup mulai mengalir. Kebenaran ada di depanmu. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kau bisa kembali mengejar, memaksa, dan bertarung, berharap suatu hari kesuksesan secara ajaib muncul. Atau kau bisa melangkah ke realitas yang sama sekali berbeda. Realitas di mana kesuksesan mengejarmu. Realitas di mana kau menarik dengan mudah tanpa keputusasaan. Realitas di mana kau berhenti bereaksi dan mulai menciptakan hidup sesuai keinginanmu. Inilah yang tidak pernah dipahami oleh kebanyakan orang. Alam semesta tidak pernah bekerja melawanmu. Ia selalu mencerminkan siapa yang kau yakini sebagai dirimu. Tapi sekarang kau memegang kuncinya. Kau tahu persis bagaimana berhenti mengejar dan mulai menerima. Kau tahu persis bagaimana memprogram ulang alam bawah sadarmu untuk berhasil dengan mudah. Kau tahu persis bagaimana menguasai emosimu dan menjalani hidup tanpa goyah. Kau tahu persis bagaimana mengalir dengan hidup alih-alih terus-menerus melawannya. Tantangan 7 harimu. Lakukan ini atau tetap terjebak selamanya. Selama 7 hari ke depan, hiduplah sepenuhnya seolah-olah kau sudah memiliki semua yang kau inginkan. Tanpa paksaan, tanpa keputusasaan, tanpa keraguan. Sebaliknya, berjalan, berbicara, dan bertindaklah seolah kesuksesan sudah menjadi milikmu. Buat setiap keputusan dari kepastian mutlak, bukan dari ketakutan. Lepaskan apapun yang tidak selaras dengan visimu seketika. Lepaskan diri dari hasil dan percayai identitas barumu sepenuhnya. Jalani hidup dengan mudah, mengikuti jalan dengan hambatan terkecil. Karena begitu kau menjadi orang yang sudah memilikinya, alam semesta tidak punya pilihan selain memberikannya. Menyelam lebih dalam. Buka tingkat kebenaran berikutnya. Mengetahui ini tidak mengubah apapun kecuali kau menjalaninya. Jika kau siap untuk menyelam lebih dalam, untuk mengungkap kebenaran tersembunyi yang tidak akan pernah dipahami oleh kebanyakan orang, inilah kesempatanmu. Saluran kedua kami akan segera diluncurkan, mengungkap rahasia di luar apa yang pernah kau bayangkan. Berlanggananlah sebelum ditayangkan, tautan di bawah. Dan jika kau siap untuk lebih dari sekadar pengetahuan, jika kau siap menjadi bagian dari gerakan kuat orang-orang yang melampaui ilusi masyarakat, bergabunglah dengan komunitas filosofis, sebuah buletin gratis yang dirancang untuk membangunkan, menantang, dan membimbingmu ke dalam realitas yang tidak akan pernah dicapai oleh kebanyakan orang. Sesuatu yang besar akan datang, dan kau memiliki kesempatan untuk mendahuluinya. Berhenti hanya mengonsumsi kebenaran. Mulailah menjalaninya. Ambil tindakan sekarang. Komentari di bawah dan berubahlah seketika. Ini bukan hanya video lain. Ini adalah cetak birumu untuk transformasi.
Jadi bicaralah. Ketik magnetis di kolom komentar sekarang juga jika kau sudah selesai mengejar dan siap untuk menerima dengan mudah. Karena mereka yang mengambil tindakan hari ini akan menjalani realitas yang sama sekali berbeda besok.